dipersembahkan oleh Oke, kita sampai di ujung kontroversi pemirsa. Bang Sui, jadi kalau menurut Bang Hensat, dengan sistem pemilu terbuka, golputnya saja masih tinggi, apalagi dengan sistem pemilu tertutup nanti? Justru itu sebaliknya, dengan sistem pemilu yang terbuka, seperti saya menjawab pertanyaan dari Pak Habib juga, justru golputnya atau suara tidak sah makin tinggi di sistem pemilu terbuka, yaitu sekitar 14% dan 11%, itu tahun 2019 dan tahun 2009. Artinya itu ada sekitar 17,5 juta suara yang tidak sah di tahun 2019. Pada saat pemilu tertutup justru ada sekitar 3,4% dan sekitar 8%, 3,4% itu tahun 99 dan 8% di tahun 2004. Jadi saat ini terbuka pemilih bingung, ya kan? Jadi dia banyak suara Terlalu tidak banyak sah. pilihan, Terlalu gitu banyak maksudnya. pilihan. Orang itu hanya kenal nama seperti Pak Habib, Baik. hanya tahu namanya Pak Habib dan namanya, tapi orangnya tidak tahu, gitu loh. Oke, baik. Jadi ini justru berkebalikan dari apa yang Oke, disampaikan. menurut Anda sebaliknya ya. Dan Kalau Prof, partisipasi pemilih justru di sistem pemilu tertutup itu tinggi, Mbak, 93%. Pemilu sistem Apa? Zaman terbuka. Orde Baru? Enggak, 99. Ya. 2004 itu 84%. 99 euforia. Enggak, 2004 84%. Justru di saat terbuka tahun 2009 71%. Di tahun 2014 itu sekitar 73%. Jadi justru menurun. Mereka sudah datang dikasih duit pun tidak mau. Karena 99 2004 mungkin masih euforia. Bukan, Mbak. Artinya ini kan ada perbandingan yang Oke, kita baik. berdasarkan data, baik. begitu. Oke, terakhir kalau untuk Prof Hafid melihat jalannya persidangan, menurut Anda arah putusan MK akan kemana? Nah, Ya, saya melihat kelihatannya cukup rasional, accountable. Dia melihat dari semua sisi lah ya. Memang tidak ada sih pilihan yang sempurna ya. Sebagai karya manusia pasti punya cacat lah. Tapi keunggulan dengan proporsional tertutup dapat dihindari malapetaka yang terjadi kemarin. Ada 5.200 sekian yang dirawat di rumah sakit karena repotnya mengelola ini kan. Ada 800 sekian yang meninggal. Mestinya itu bisa diadili di mahkamah internasional karena menyangkut jiwa gitu ya. Dan itu perlu diantisipasi gitu ya. Tapi dengan proporsional tertutup itu keadaan bisa lebih kondusif. Baik, Tidak oke. terjadi iritasi-iritasi. Karena secara teknis akan lebih mudah di lapangan ya. Iya. Jadi Anda menebak bahwa putusan MK nanti akan sistem pemilu tertutup. Ya kelihatannya. Kelihatannya sesuai ekspektasi gitu ya. Oke, Bang Habib di sini mengatakan bahwa hati-hati ini MK bisa saja nanti di DPR yang merevisi undang-undang MK. Ini kok seperti ada ancaman gitu Bang Habib. Kenapa ini? Ini lagi mau adu kekuatan Kita bukan- gimana? Justru sebaliknya. Kita menyampaikan pesan bahwa MK jangan sekedar mengedepankan pendekatan kekuasaan. Mentang-mentang di undang-undang misalnya putusannya bersifat final dan mengikat. Lalu Kita sambil kami punya putarkan ya kewenangan, pernyataan kami- Bang Habib seperti apa Ya, sih? ya. Biar pemirsa bisa relevan. Nah ini dia. Pernyataan dari Bang Habib seperti ini diterjemahkan oleh sebagian orang, wah ini lagi adu kekuatan nih. Ya, Antara ya, DPR dengan MK Bang Ya Habib. silahkan saja ya, tapi kami perlu menyampaikan ya, jangan membuat keputusan hanya berdasarkan kekuasaan. Justru itu yang kami ingatkan. Kalau MK membuat putusan hanya sekedar mengedepankan pendekatan kekuasaan, kewenangan yang dimiliki, ya DPR juga punya kekuasaan dan kewenangan. Ya kita lihat nanti apa yang bisa kita lakukan demi menyelamatkan sistem yang ini, gitu kan. Ini Sistem mengancam atau demokrasi sekedar kita. mengingatkan? Ya silakan, ada yang mengatakan mengancam, saya nggak keberatan ya, ada yang mengatakan mengingatkan ya silahkan saja. Oke, baik. Bang Hensat, MK kan diduga dibayang-bayangi kekuatan politik besar yang bisa mengintervensi putusan MK. Dan sebelumnya kita tahu ada pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa demi bangsa dan negara, Presiden Jokowi akan cawe-cawe. Nah dalam konteks ini, demi kepentingan bangsa dan negara, banyak yang ingin sistem pemilu terbuka. Apakah ini saatnya kalau Presiden Jokowi mau cawe-cawe dalam arti yang positif ya? iya kalau kemudian Presiden mau cawe-cawe ke dalam putusan MK sih saya nggak yakin dia mau ya. Dan Kenapa? ngapain juga gitu dia cawe-cawe di sini. Bukan, kalau Presiden sudah jelas bersikap bukan hanya cawe-cawe, lewat ke Menkumham dan Mendagri menyatakan proporsional terbuka. Itu lewat Maunya persidangan. pemerintah Ya, terbuka. ya, maunya Presiden yang disampaikan oleh dua kementerian. Ya terus kalau kemudian Presiden mau cawe-cawe kan nanti tambah repot juga dia. Dibilang intervensi hukum lah, macam-macam kan, mana ada ipar Jadi ada untuk di situ lagi. Gitu kan, jadi kalau menurut saya sih dia akan lepas ini ke apapun keputusannya.
Karena membiarkan saja. imbasnya nggak langsung ke dia kan. Kalau yang cawe-cawe untuk pilpres kan, itu kan dia pengen ada yang lanjutin aja pembangunan dia kan. Mungkin dia nggak pede juga pembangunan sekarang, apa mesti dilanjutin atau tidak. Tapi yang jelas, menurut saya ya, kalaupun nanti diputuskan, apapun keputusannya, kalau misalnya berbeda, jadi tertutup gitu ya, jangan berlaku di 2024 lah. Jadi berlakunya nanti aja 2029, sehingga masih ada diskusi-diskusi yang berlanjut. Tapi kalau kemudian mau dipaksakan 2024, menurut saya ya, dipersilahkan aja partai politik. Mau yang tertutup boleh, mau yang terbuka boleh. Ini ide baru lagi deh. Oke, tapi Bapak-Bapak dan juga Fadil, kami mengucapkan terima kasih atas silang pendapat yang mudah-mudahan produktif ya. Ini menjadi bahan kita juga untuk saling mengawal nanti bagaimana putusan MK nanti kita nantikan. Belum tahu kapan, tapi mudah-mudahan MK betul-betul akan memutuskannya dengan arif, bijaksana, tanpa intervensi dari pihak manapun. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Sampai jumpa. Thank you. Metro TV,